ketika ujian itu menghampiri. "Emang apa yang tadi kamu pikirkan?" tanya Ahlan melepaskan pelukannya dan menatap Helwa. "Hah? Maksudnya?" tanya Helwa pura-pura tak paham, padahal Malutuk mengakui bahwa tadi ia sudah sempat berpikir macam-macam mengenai Ahlan saat menyembunyikan surat yang dibacanya sambil tersenyum-senyum sendiri. "Tadi aku merasa sepertinya kamu mencurigaiku," selidik Ahlan, sontak membuat Helwa tergeragap. Iya." Aku Helwa tampak malu-malu. "Emang apa yang ada di pikiran kamu?" tanya Ahlan dengan niat menggoda Helwa, padahal dirinya sudah bisa menebak. Itu tadi aku mikirnya itu surat dari seseorang wanita." Kali ini Helwa menundukkan wajahnya, benar-benar malu menatap Ahlan setelah mengakuinya. Bibir Ahlan berkedut, tampak menahan senyum. "Jadi kamu cemburu?" Ahlan menatap Helwa geli. Helwa terdiam semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Wow, si pecemburu!" ledek Ahlan. Kali ini Helwa mengangkat wajahnya, membalas tatapan Ahlan. "Sudah kodrat wanita pencemburu itu. Jangankan Helwa, Hawa saja yang kala itu masih menjadi satu-satunya makhluk wanita di bumi masih cemburu pada Adam karena telat pulang, jadi Helwa juga gitu sama Ahlan." Ahlan merasa tersekak dengan kata-kata Helwa. "Subhanallah, salehannya istriku." Puji Ahlan seraya mengecup ubun-ubun Helwa. "Tahu nggak?" tanya Helwa. "Apa?" "Ujian tadi membuat hatiku terasa sejuk, sesejuk air telaga Kautsar yang apabila diteguk akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Masya Allah, puitisnya istriku, menyamai Jalaluddin Rumi." Ahlan kembali mendaratkan kecupannya di ubun-ubun Helwa. "Dan kamu juga tahu?" tanya Helwa lagi. "Apa? Kenapa setiap pujianmu menjadikan jiwaku hangat, sehangat matahari di kala duha? Maha Agung Allah yang telah memberikan aku seorang istri dan seindah Helwatus Salwa." Lagi-lagi Ahlan mengecup ubun-ubun Helwa. Helwa tertawa renyah melihat tingkah Ahlan. "Ada lagi?" tanya Ahlan. Helwa menggeleng. "Kenapa? Padahal setiap untaian indah yang keluar dari mulutmu akan kubayar dengan kecupan di kepalamu yang tentunya disertai doa indah," ujar Ahlan. Helwa kembali menggeleng. "Ah, gemes." Ahlan kembali menarik Helwa ke dalam pelukannya. "Aku mau pergi ke kafe kita sebentar. Oh ya, kamu mau aku bawain apa pulang nanti?" tanya Ahlan lembut. Helwa tampak berpikir. "Apa ya? Kayaknya nggak ada." "Oh, kirain Bumil lagi ngidam sesuatu." Ahlan mengelus-elus perut Helwa yang masih rata. "Baik-baik di dalam perut Ummah ya sayang." Ahlan berjongkok dan mencium perut Helwa. Helwa terkekeh, sontak Ahlan mendongakkan wajahnya menatap Helwa. "Kamu kenapa?" Mimik wajah Ahlan tampak heran. "Gak apa-apa." Helwa menggelengkan kepalanya. Ahlan berdiri dan menangkup wajah Helwa dengan kedua tangannya. "Gak sabar pengen lihat wajah mungilnya, kehadirannya benar-benar ku nanti. Dia yang akan menjadi pelipur lara di tengah-tengah suka dan duka kita di setiap harinya. Dia yang pastinya membuatku segera ingin pulang ketika aku berada di luar rumah." Mata Ahlan berkaca-kaca menahan haru biru di dadanya. Helwa hanya bisa tersenyum dengan kata-kata Ahlan. Ada rasa bangga dalam hatinya, bisa memberikan Ahlan keturunan yang kelak akan menjadi penerus jejak sang ayah, Ahlan. "Ya udah, aku berangkat dulu ya. Beneran ini nggak mau aku bawain oleh-oleh?" tanya Ahlan meyakinkan. "Gak ngidam sesuatu gitu?" tanya Ahlan sekali lagi, seakan tak yakin dengan jawaban Helwa. "Sebenarnya ada, tapi..." "Apa? Katakan saja, aku pasti menurutinya." Ahlan tampak antusias. Helwa menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Sebenarnya sekarang ini aku lagi pengen buah mangga punya tetangga paman kamu di kampung, yang buahnya yang pernah kita minta dulu," tutur Helwa.
Ahlan tampak mengingat-ingat. Oh, yang dulu aku panjat itu ya? Ujar Ahlan yang mulai ingat. Helwa hanya tersenyum. Kalau mangga selain itu nggak mau? Goda Ahlan. Helwa terdiam tampak berpikir. Ahlan terkekeh. Tenang saja, nanti aku pulang diusahain bawa mangga yang kamu inginkan. Tapi kan jauh tempat itu, di kampung. Ujar Helwa tampak keberatan sendiri. Nggak apa-apa, nanti aku pikirkan caranya. Bisa minta bantuan Zen atau Laila. Aku pasti berusaha keras untuk mendapatkannya. Aku tak akan pulang tanpa membawa mangga keberuntungan itu. Canda Ahlan. Selanjutnya Helwa mengantar kepergian Ahlan sampai depan pagar rumah. Sebentar lagi aku sampai rumah. Tadi sepulangnya dari kafe aku janjian dengan Laila untuk mengambil mangga di perbatasan kota. Helwa membaca pesan Ahlan sambil senyum-senyum. Rasanya sudah tak sabar untuk mencicipi mangga arum manis milik tetangga paman Ahlan. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Cuaca di luar hujan, Helwa meringkuk di bawah selimut sambil menunggu kedatangan Ahlan. Selang beberapa menit, Helwa mendengar bunyi klakson mobil. Helwa bergegas turun dari ranjang untuk mengintip dari jendela. Ternyata dugaannya benar, Ahlan sudah pulang. Helwa berlari keluar kamar, sesampainya di tangga senyumnya mengembang saat melihat di lantai bahwa Ahlan tengah menjinjing kresek yang berisi mangga. Lihat ini, aku sudah membawakan apa yang kamu inginkan. Ahlan mengangkat kresek berisi mangga untuk menunjukkan pada Helwa. Helwa yang terlampau senang, sontak menuruni tangga. Namun karena tak hati-hati kaki Helwa terpeleset dan... Helwa! Helwa terjatuh dan tubuhnya bergulir menuruni tangga. Secepat kilat Ahlan berlari untuk menyelamatkan Helwa, namun Ahlan kalah cepat. Helwa lebih dulu sampai lantai bawah dan perutnya terbentur hebat mengenai pot bunga yang ada di samping ujung tangga. Helwa mengerang kesakitan sambil meremas perutnya. Helwa! Ahlan segera menghampiri Helwa yang kakinya sudah bersimbah darah yang mengalir dari sekelangkangannya. Firasat buruk menghampiri Ahlan saat melihat darah terus mengalir dari rahim istrinya. Tanpa pikir panjang, Ahlan segera mengangkat tubuh Helwa untuk dibawanya ke rumah sakit. Ahlan menggenggam tangan Helwa yang dingin. Keluarga Helwa maupun Ahlan menunggu di luar kamar inap. Helwa belum sadarkan diri. Mama Hulia, yaitu Karin masuk untuk memeriksa Helwa, yang di belakangnya terdapat Hulia yang juga ikut masuk. Sudah dapat 2 bulanan ini, Karin sudah bisa kembali ke profesinya sebagai dokter, atas permintaan Helwa ke Ahlan. Saya periksa istrinya dulu ya Pak Ahlan, ujar Karin saat tiba dekat dengan ranjang Helwa. Ahlan mengangguk seraya berpindah tempat, agar Karin bisa memeriksa Helwa. Hulia yang ada di samping mamanya, Karin, sempat melirik Ahlan, yang tatapan Ahlan tak beralih sama sekali dari Helwa yang terbaring lemah. Hulia melihat tampang yang sangat khawatir di wajah Ahlan akan keadaan Helwa. Dia merasa cinta Ahlan begitu besar pada Helwa. Maaf ya Pak, saya harus menyampaikan berita ini, mungkin mengecewakan, tapi Pak Ahlan harus tahu. Ujar Karin setelah memeriksa Helwa dengan stetoskop. Iya, tidak apa katakan saja Dokter Karin. Ucap Ahlan pasrah, walau ia sudah bisa menebak apa yang akan Karin sampaikan. Mungkin Pak Ahlan sudah bisa menebak dari sebelumnya, bahwa janin Helwa istri Bapak tidak bisa kami selamatkan, Helwa keguguran. Tutur Karin. Ahlan yang sudah siap mendengar kenyataannya hanya bisa berseru menyebut asma Allah. Hulia tiada hentinya memandangi Ahlan yang sudut matanya tampak berair. Ingin sekali ia menyapa Ahlan, dan memberi kata-kata support pada pria yang sempat menjadi suaminya tersebut atas musibah yang menimpanya. Namun Hulia terlalu takut, lebih-lebih malu pada Ahlan, mengingat perbuatannya pada Ahlan di masa 5 tahun yang lalu. Maaf, ada satu berita lagi yang harus aku sampaikan pada Pak Ahlan. Ucap Karin hati-hati. Ahlan mengangguk, "Iya silahkan dokter." Karin tampak menghela nafas. Saat kuretasi dilakukan, mungkin terjadi komplikasi, meski terbilang jarang terjadi,
Tapi bisa saja saat Helwa terjatuh dan perutnya membentur sesuatu yang keras, ada kerusakan pada leher rahim dan pembentukan jaringan paru di dinding rahim. Papar Karin. Ahlan bergeming sambil menatap wajah Helwa yang terpejam, harap-harap cemas menunggu kalimat selanjutnya Karin. Kedua hal ini mampu menyebabkan lebih sulitnya kehamilan untuk terjadi serta mengakibatkan infertilitas. Allahu Akbar! Seru Ahlan sambil mengusap wajahnya. Ia bisa saja menerima itu semua, tapi ia tidak yakin dengan Helwa. Ahlan tidak tahu cara menyampaikannya, bahkan tidak tega. Baru saja ia dan Helwa mau mengecap manisnya kebahagiaan menjadi orang tua. Namun lagi-lagi Allah belum merestui itu. Apa itu artinya aku tidak bisa hamil lagi? Ahlan terkesiap, sontak menoleh ke arah Helwa yang telah membuka matanya. Helwa sudah sadar. Helwa, kamu sudah sadar? Ahlan menatap Helwa dengan perasaan yang campur aduk, antara panik dan haru. Katakan, apa aku masih bisa hamil lagi? Tanya Helwa sambil berusaha duduk, menatap Karin dan Ahlan secara bergantian. Terakhir ia menatap Hulia. Namun tidak ada satu pun yang bicara, semuanya bungkam. Tangisan Helwa pecah seketika. Ahlan segera mendekap Helwa, berusaha untuk menenangkannya. Sabar sayang, mungkin saat inilah bahtera rumah tangga kita mulai diuji. Sabar, tancapkan dalam hati, walaupun tak kini, insya Allah esok akan terjadi, selama iman masih terpatri dalam diri. Ahan mengusap-usap punggung Helwa. Ia berusaha tegar, walaupun sebenarnya ia juga rapuh. Sebab ia tahu bahwa Allah sedang menguji dirinya. Penantian. Helwa termenung di atas ranjang rumah sakit. Pikirannya berkelana kemana-mana. Memikirkan musibah yang baru saja melanda bahtera rumah tangganya. Gimana keadaannya? Sudah merasa baik kan? Helwa menoleh ke arah Hulia, yang kehadirannya baru disadari Helwa. Helwa mengusap sudut matanya yang berair. Alhamdulillah sudah. Jawab Helwa disertai senyum hambar. Jangan percaya kata dokter, pasrahkan saja semuanya pada Allah. Nasihat Hulia, seakan tahu apa yang tengah disedihkan oleh Helwa. Helwa kembali tersenyum hambar sambil menundukkan pandangannya dalam-dalam. Hulia duduk di kursi samping ranjang Helwa. Tangannya terangkat mengusap pelan bahu Helwa. Jangan khawatir, walau bagaimanapun keadaanmu nanti, Ustadz Ahlan takkan pernah meninggalkanmu. Ujar Hulia sambil tersenyum, berusaha menghibur Helwa. Tetap saja aku merasa bukan istri yang sempurna untuknya. Helwa mengusap air matanya yang mengalir. Sesaat keduanya saling terdiam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Oh ya, aku kesini mau pamitan Hel, mungkin aku tak akan kesini lagi, kita akan lama tuh berjumpa lagi. Celetuk Hulia. Jadwal penerbanganku nanti setelah maghrib. Imbuh Hulia. Oh ya, selamat ya, semoga kelak kamu akan menjadi orang yang sukses. Cita-citamu akan tercapai. Ujar Helwa antusias. Hulia tersenyum untuk menanggapi ucapan Helwa. Dan semoga nantinya kamu akan menemukan jodoh seorang pria soleh yang sangat mencintaimu, yang akan menemani ibadahmu sampai ke surganya Allah. Mendengar ucapan Helwa, Hulia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Entah kenapa, Hulia rasa ada yang nyeri di dalam sana. Hulia tak yakin, apa mungkin ia bisa menghilangkan pesona Ahlan dari kenangan hidupnya. Ahlan adalah pria soleh yang pertama kali menembus dinding hatinya. Iya, Ahlan adalah cinta pertama Hulia, walaupun Ahlan tak membalasnya, tapi cinta Hulia tak pernah kiamat. Hulia, maafkan aku. Lirih Helwa. Seakan paham perasaan Hulia. Hulia menggelengkan kepalanya sambil mengusap air matanya yang berair. Doakan aku Hel, semoga kelak aku menemukan kebahagiaanku, mendapat suami seperti Ustadz Ahlan. Hulia memeluk erat Helwa. Maafkan juga semua kesalahanku selama ini Helwa. Hulwa terisak dengan masih memeluk Helwa.
Waktu memang sangat cepat berlalu, 5 tahun sudah Ahlan dan Helwa mengarungi bahtera rumah tangga, yang tentunya diwarnai dengan berbagai macam suka dan duka, yang memang sudah menjadi rumusnya kehidupan. Seperti halnya sekarang ini, Helwa yang tengah resah dengan sebuah penantian. Penantian seorang putra yang telah 5 tahun lamanya ia tunggu. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk seorang istri tidak memberikan seorang anak untuk suaminya. Kadang Helwa merasa dirinya bukanlah wanita yang sempurna untuk Ahlan sebab bertahun lamanya belum bisa memberikan keturunan. Walaupun Ahlan sendiri tak pernah mempermasalahkan, tapi Helwa tetap merasa resah dan hampir menyerah. Sekitar tengah malam Ahlan terbangun, melihat jam yang sudah menunjukkan 01,3. Jadwal di mana dirinya mengajukan segala permintaannya. Ahlan melirik Helwa yang tengah tidur di sampingnya. Helwa, bangunlah sayang, ayo kita sempatkan tahajud dulu. Ingat hidup kita masih panjang, jangan terlena oleh kenikmatan bantal yang hanya nikmat sesaat. Dengan suara pelan Ahlan membangunkan istrinya Helwa. Helwa mengerjap-ngerjapkan matanya. Memang sekarang sudah jam berapa sih? Sei adalah panggilan khusus Helwa ke Ahlan. Saat Ahlan nyuruh Helwa mengubah panggilan untuk dirinya dengan sayang, Helwa lebih memilih memanggil Said, yang artinya tuan. Karena menurut Helwa Ahlan tak sekedar suaminya, tapi juga tuannya yang Helwa siap mengabdikan diri padanya. Sudah jam 1:30. Jawab Ahlan dengan masih lembut. Ahlan dan Helwa pun melaksanakan sholat lel berjamaah. Mereka sama-sama terlalu dengan munajat masing-masing. Segala keluh kesah mereka haturkan pada Allah. Usai sholat Ahlan mengulurkan tangannya pada Helwa yang ada di belakangnya, yang langsung disambut oleh Helwa untuk salim. Ada apa? Tanya Ahlan, yang melihat ekspresi sedih pada raut wajah Helwa. Helwa hanya menggelengkan kepalanya sambil menundukkan wajah. Ahlan yang merasa ada sesuatu yang Helwa sembunyikan, mengangkat dagu Helwa dan menghadapkan padanya, hingga Ahlan bisa melihat mata Helwa yang berkaca-kaca. Helwa, kau adalah istriku, dan saat ini kau sedang bersedih, dan sebagai seorang suami aku harus bisa menghilangkan kesedihan itu darimu. Coba sekarang katakan padaku, apa yang membuatmu bersedih? Tanya Ahlan. Helwa mengusap air matanya yang sempat terjatuh. Bagaimana aku tidak sedih? Harapanku ingin memberimu keturunan layaknya istri lainnya. Pupus sudah. Para dokter sudah mengatakan hasil periksa kita, dan di sini akulah yang tidak bisa hamil. Aku dinyatakan. Helwa tak dapat meneruskan kata-katanya. Air mata bersusulan jatuh membasahi pipinya. Dengar Helwa, kehamilan bukanlah kehendak dokter, tapi kehendak Allah. Seberapa banyak dokter pun yang mengatakan tidak akan menang dengan satu firman Allah, yaitu kun, makan segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jelas Ahlan berusaha memberi pengertian terhadap Helwa. Dan setahuku, dokter tak memvonis tidak bisa hamil, tapi sulit untuk hamil. Lanjut Ahlan. Helwa bergeming, mendadak timbul sebuah ide yang tak pernah terlintas di pikirannya untuk ia lakukan. Helwa mengangkat wajahnya menatap lekat Ahlan. Tapi seandainya aku benar-benar tidak bisa memberimu seorang keturunan, maka... Ucapan Helwa terhenti, seakan ragu untuk mengatakannya. Apa? Aku rela juga ikhlas jika kamu mau menikah lagi. Aku ridho, seridho-ridhonya. Ungkap Helwa serius. Mendengar itu, Ahlan tak tahan untuk tidak tersenyum. Terima kasih, tapi maaf aku tidak tertarik sama sekali dengan tawaranmu. Jika memang tidak bisa punya anak, bukankah kita sudah punya banyak anak, yaitu anak yatim piatu yang ada di yayasan kita. Rawatlah dan sayangi mereka seperti anak kita sendiri, yang mereka rasa sama seperti yang kamu rasa saat ini. Papar Ahlan. Ingat Helwa, apapun keadaanmu, dan bagaimanapun dirimu, kapanpun dan dimanapun cintaku takkan pernah berubah, cintaku padamu takkan pernah kiamat. Helwa tertunduk dalam-dalam, ada rasa haru mendengar kata-kata Ahlan. Ahlan mengelus kepala Helwa yang masih berbalut mukena. Sabarlah, jika kau sabar niscaya Tuhan akan selalu bersamamu. Tidak hanya Tuhan, aku sendiri pun akan selalu bersamamu.
aku ulangi, walau bagaimanapun keadaanmu, seperti apapun dirimu, dan apapun yang terjadi, juga kapanpun itu, aku tidak peduli, kau akan tetap menjadi istriku. Helwa tak kuasa lagi menahan harunya, sedetik kemudian ia langsung menghambur ke pelukan Ahlan. Perlu kau ingat Helwa, dulu Nabi Zakaria juga diuji seperti ini, namun beliau dan istrinya tetap saja tidak putus asa untuk berdoa dan ikhtiar, padahal kala itu umurnya sudah sangat tua yang kemungkinan besar tidak bisa hamil lagi istrinya. Namun atas izin Allah, mereka pun bisa memiliki anak, apalagi dengan kita yang umurnya jauh lebih muda. Jelas Ahlan lagi. Jadi, pancing Ahlan. Helwa mendongakkan kepalanya menatap Ahlan. Apa? Tadi kan kita sudah berdoa, lalu selanjutnya adalah ikhtiar. Jawab Helwa antusias disertai senyuman. Caranya? Dengan kembali beribadah lagi. Helwa kembali tersenyum. Akhirnya Ahlan dan Helwa menuju mihrab cintanya. Kembali beribadah, ibadah yang bisa menghasilkan ladang pahala di setiap kenikmatannya. Yang kemarin gagal paham bakalan poligami sebab keturunan gak adakan di alurku. Semanis Helwa. Hari ini Ahlan masih ada di kantor. Bagi Anda yang memiliki Belum lama KTP ini dan Ahlan kartu memang bank. telah bekerja Halo, di Pak. sebuah perusahaan besar milik Bapak Adimas, seorang dokter dari Jerman. Namun yang memegang perusahaan tersebut adalah putri tunggalnya yang bernama Graciela Salafiaska. Sebenarnya Ahlan tak pernah melamar pekerjaan itu, ia hanya diminta oleh Bapak Adimas untuk bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan langsung diberi kedudukan direktur utama. Permisi Pak, boleh saya masuk? Ucap Graciela, yang ada di tengah pintu. Ahlan menoleh. Iya silahkan. Ahlan mempersilahkan. Graciela melangkah menghampiri meja Ahlan. Iya Bu Greg, ada apa? Tanya Ahlan, dengan pandangan teduhnya. Graciela mengerutkan keningnya. Kenapa harus memanggilku ibu? Emang saya kelihatan tua ya Pak? Canda Graciela. Ahlan tampak heran, tidak biasanya Graciela seperti itu. Biasanya yang Ahlan ketahui ia wanita pendiam, pemalu juga cuekan. Walaupun sering bertemu dengan Ahlan, entah itu di kantor atau di jalan, sebab rumah Graciela satu kompleks dengan Ahlan. Bukan seperti itu, biasanya kan memang manggil seperti itu. Jawab Ahlan. Gak usah ibu lah Pak, Graciela aja biar tampak lebih akrab. Usul Graciela. Duh, gimana ya? Saya gak enak, sebab Bu Graciela adalah atasanku. Memang iya, tapi mulai sekarang Pak Ahlan lah atasan saya. Maksudnya? Tanya Ahlan tak mengerti. Graciela membuka berkas-berkas surat yang dibawanya tadi. Sebenarnya saya kesini hanya ingin meminta Bapak Ahlan untuk menandatangani surat pernyataan ini. Graciela menyodorkan berkas dokumen tadi. Maaf, surat pernyataan apa ya? Ahlan tampak bingung. Surat pernyataan bahwa perusahaan ini mulai sekarang aku atasnamakan Bapak. Jadi Bapak Ahlan lah saat ini yang memegang perusahaan ini, bukan saya lagi. Jelas Graciela, sontak membuat Ahlan terkejut. Maaf, kenapa begitu? Saya ingin tinggal di Jerman Pak, mungkin hanya sesekali ke Indon untuk mengontrol perusahaan-perusahaan ayah yang ada di sini. Makanya perusahaan ini diatasnamakan Bapak. Lagian saya nggak sanggup, apalagi perempuan, kesannya kurang pantas menjadi pemimpin. Dan juga ini atas suruhan ayah. Jelas lagi Graciela. Tapi kenapa harus saya? Sebab saya tidak punya pandangan lagi Pak, saudara laki-laki tidak punya, suami apa lagi? Graciela terkekeh. Tapi tidak harus saya juga bukan? Sanggah Ahlan. Sebab kata ayah, hanya Bapak orang yang paling tepat dan baik. Sudah bisa dipastikan bertanggung jawab dan amanah. Apalagi Bapak sudah tahu sendiri bahwa anak tiri dari pria selingkuhan mama saya yang bernama Guandi ingin merebut perusahaan ini untuk tujuan yang tidak baik, dia ingin menjadikan kantor ini sebagai... Graciela menggantung kalimatnya. Ahlan yang memahami hanya mengangguk paham.
Intinya sebisa mungkin aku mencegah perusahaan ini agar tidak terjatuh pada tangan Guandi, walaupun aku tahu ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya, sebab ia sangat licik. Imbuh Graciela. Ahlan hanya termangu. Bagaimana Pak Ahlan? Tanya Graciela. Ahlan tampak memijat pelipisnya. Aku masih belum bisa memutuskan ini. Aku masih ragu, perlu juga pendapat Helwa. Ujar Ahlan. Helwa? Siapa dia? Tanya Graciela dengan mimik bingung. Dia istriku. Jawab Ahlan sambil tersenyum. Menyebut nama Helwa, tiba-tiba saja ia kengeng dan ingin segera pulang untuk menemuinya. Ahlan tersenyum saat melihat jam sudah menunjukkan jam pulang kantor. Ia segera memasukkan berkas-berkas ke dalam tas dan melangkah menuju lift. Ketika membuka lift, ternyata di dalam ada Graciela seorang diri. Dia melemparkan senyumnya pada Ahlan, membuat Ahlan tak enak hati dan menundukkan kepala. Silakan masuk, Pak. Ujar Graciela. Ahlan pun masuk mengambil posisi agak jauh dari Graciela. Baru beberapa saat Ahlan ada di dalam lift. Tiba-tiba jiwanya merinding hebat, yang meringankan kepenatan kerja yang dirasakan oleh tubuhnya sepanjang hari. Sebenarnya Ahlan tak menemukan apa-apa di dalam lift. Ahlan hanya mencium aroma parfum yang sangat menyengat dari Graciela. Maka Ahlan pun terus bergumam, La haula wala quwata illa billah. Ahlan juga teringat dengan hadits Nabi yang artinya, siapa saja wanita yang mengenakan parfum lalu melewati suatu kaum, agar mereka mencium baunya maka ia adalah wanita pezina. Ahlan bersyukur karena telah menjaga Helwa dalam hal memakai parfum. Dan untungnya Helwa memang wanita yang telah mengerti hukum. Akhirnya lift yang dinaiki Ahlan sampai ke bawah. Ahlan segera keluar dari lift, agar terlepas dari sengatan aroma parfum yang ia rasakan. Seolah S3T4N menyebarkan aromanya agar merasuk ke pembuluh darah dan urat sarafnya. Sesampainya di dalam mobil, berbagai macam pikiran memenuhi pikiran Ahlan. Ia berpikir, ketika tiba di rumahnya nanti, ia menemukan bau tak sedap seperti bau bawang yang menyeruak dari istrinya, sehingga menghilangkan aroma parfum yang ia temui di dalam lift tadi. Setibanya di rumah Ahlan memencet bel 3 kali berturut-turut. Helwa yang tahu bahwa pasti Ahlan yang memencet bel, sebab bertepatan dengan jadwal kepulangan Ahlan, segera membuka pintu. Ahlan bahagia melihat Helwa menyambut dengan senyuman yang merekah bak bunga mawar di musim semi. Pakaian Helwa telah rapi. Helwa mencium tangan Ahlan, yang disusul oleh Ahlan mencium kening Helwa. Ahlan tertahan di kening Helwa beberapa saat. Dugaannya salah, Helwa tak berbau bawang sebab habis masak, namun sebaliknya, Helwa sangat wangi hingga Ahlan memperlama ciumannya di kening Helwa. Helwa benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut Ahlan. Seakan kedatangan Ahlan merupakan perkara yang penting yang perlu diperhatikan. Ahlan merasa bahwa istrinya memang tempat berlindungnya dari kejahatan nafsunya. Ahlan merasa bahwa istrinya surganya. Setelah merasa puas, Ahlan menyudahi ciumannya di kening Helwa. Helwa sedikit keheranan melihat tingkah Ahlan. Namun walau begitu ia tetap mengukir senyum di bibirnya. Ahlan mengambil rangkaian bunga di dalam tasnya yang tadi sempat ia beli dan memberikannya pada Helwa. Helwa mencium bunga itu, lalu mengajak Ahlan duduk di sofa. Meletakkan jas juga tas Ahlan di meja. Kemudian Helwa pergi ke dalam sebentar dan kembali dengan membawa minuman. Ini minumannya. Ahlan mengambil minuman yang disodorkan Helwa. Lalu Helwa duduk di samping Ahlan, seperti biasa yang ia lakukan, yaitu menunggu untuk meminum air sisa Ahlan. Ahlan mulai minum dengan perlahan sehingga hampir menghabiskannya. Said, biasanya engkau memberikan sebagian minumanmu kepadaku, tapi kenapa saat ini tidak kau berikan? Kau tegur Helwa. Ahlan hanya diam dan hendak melanjutkan meminum habis air di gelas. Lagi-lagi Helwa bertanya lagi. Said, biasanya engkau memberikan minumanmu padaku, tapi kenapa sekarang tidak? Karena Helwa terus meminta, akhirnya Ahlan memberikan air tersisa di gelas itu. Helwa meminum air itu,
dan ia begitu kaget terus memuntahkannya. Kenapa airnya terasa asin bukan manis? Ahlan hanya tersenyum melihat ekspresi istrinya. Tunggu sebentar, aku akan buatkan lagi. Helwa hendak berdiri, namun segera Ahlan tarik tangannya, hingga membuat Helwa terduduk kembali. Tidak perlu sayang, cukup kau temani aku di sini sambil tersenyum. Itu sudah membuat air asin itu terasa manis, sesuai arti namamu Helwa, yaitu manis. Helwa tersenyum sambil menggelayut manja di lengan Ahlan. Ahlan benar, walau bagaimanapun keadaan Helwa tak merubah sedikit pun keharmonisan rumah tangga mereka. Terima kasih ya Rob. Lirih Helwa.